Diar yang sok tahu putusan MK besok, please denger ini, bagian 2. MK juga punya hak tuh, punya kewenangan, bukan punya hak, punya kewenangan untuk menerima atau menolak. Sepanjang itu menurut mereka misalnya kalau nggak bertentangan kok dengan undang-undang, ya ditolak aja aturan itu. Tapi kalau mereka merasa bertentangan dengan undang-undang dasar, ya mereka terima gugatan itu. Jadi sekarang itu kita penuh dengan trial by press dan trial by netizen. Ya, trialnya itu gini misalnya, belum ada putusan, ya kan? Terus kemudian udah banyak orang yang sok tahu seolah-olah mereka punya informan di dalam MK. Ada orang yang sok tahu seolah-olah mereka hakim MK, seolah-olah dia punya apa ya, punya telinga, punya mata, punya flash disk atau punya CCTV di MK sehingga bisa tahu oh skornya 5-4, skornya 6-3, skornya 4-4, ada satu absen. Itu ini dari mana gitu loh. Dan kita nggak pernah menghormati lembaga negara, ya, apalagi ini Constitutional Supreme Court. Jadi Mahkamah Konstitusi, ini mahkamah tertinggi soal konstitusi. Jadi menurut saya hargai aja. Kalaupun misalnya nih, jangan kita suuzon bahwa hakim MK ini bisa diatur begini, hakim MK ini bisa diatur begitu, enggak. Ingat nggak Anda pemilihan ketua MK sampai 3 ronde kemarin? Itu artinya juga nggak gampang loh. Bukan nggak gampang, itu agak mustahil mengkondisikan hakim MK. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan sekarang Pak Jokowi ngatur ini, atau ada orang lain ngatur ini, ada perlawanan dari kelompok lain, ini sudah merendahkan Mahkamah Konstitusi tuh. Sama aja Anda nggak percaya sama lagi dengan Mahkamah Konstitusi, dengan lembaga peradilan kita, termasuk Mahkamah Konstitusi. Bahwa misalnya hakim bisa salah, bisa. Tapi sebelum ada keputusan, kita sudah tahu hasil putusannya, nah itu ngawur menurut saya. Siapapun itu, mau pakar hukum kah, ya, mau pengamat politik kah, mau tim capres kah, kalau sok tahu dengan hasil keputusan, menurut saya itu sudah ngawur. Kita sudah nggak menghargai lagi proses bernegara. Jadi setan saya dua itu aja. Bahwa orang yang merasa haknya dibelenggu berhak mengajukan gugatan. Bahwa lembaga negara bisa terima, bisa tolak gugatan itu. Mahkamah Konstitusi bisa tolak, bisa terima, gugatan itu terima aja. Bahkan menurut saya nih, kalau misalnya ditolak sama Mahkamah Konstitusi bagus. Tapi kalau diterima juga sama Mahkamah Konstitusi, hargai dong. Ya, kenapa kalau misalnya kalau ditolak Mahkamah Konstitusi jadi bagus, kalau diterima Mahkamah Konstitusi jadi jelek? Kan kemungkinan tuh keputusan itu pasti berdasarkan argumentasi, dalil, ya kemudian dihubungkan dengan konstitusi, benar nggak, melanggar atau enggak. Itu aja, spesifik aja. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu, sok tahu kayak gitu nggak boleh. Politik kita tuh terlalu banyak politik sok tahu. Ya kalau misalnya hasilnya bertentangan, tuh kan ini diubah pasalnya gara-gara kemarin kita ramaikan nih. Kalau nggak kita ramaikan pasti beda nih putusannya. Nah itu yang nggak baik itu. Gitu ya.